Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Erafina Putri Kirania dengan NIM 2402 11026. Dan saya Alia Maulida dengan NIM 24021036. Cara bahasa, iman adalah al-iqrar anit tasdik, pengakuan atas dasar membenarkan, mempercayai, dan meyakini. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata dengan benar." Quran Surat Yusuf ayat 17. Secara syar'i, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Syahihul Bukhari. Nah, dari dua definisi ini tidaklah saling bertentangan, karena yang dimaksud itu adalah ucapan dan perbuatan. Dalam perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan hati sekaligus ucapan dan perbuatan lahiriah. Dengan demikian, maksud perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah iman itu merupakan sebuah ucapan dan perbuatan baik zahir, lahiriah maupun batin dan hati. Nah, adapun selanjutnya adalah macam-macam iman. Perlu dimengerti bahwa iman seseorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah iman taklidi, yang kedua ada iman tahqiqi, lalu yang ketiga adalah iman istidlali. Iman istidlali adalah mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taklidi, yaitu mengikuti keterangan ulam tanpa mengerti dalil atau pembuktian. Iman seperti ini rawan berubah akibat ulah orang-orang yang berusaha merusaknya. Lalu yang kedua adalah iman tahqiqi. Iman tahqiqi adalah kemantapan hati pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika ditentang atau diusik oleh siapapun, maka tak berubah sedikit pun. Lalu yang ketiga adalah iman istidlali, adalah iman yang disertai dengan bukti dari makhluk yang ada di dunia ini untuk membuktikan ada yang menciptakan sesuatu. Bangunan menunjukkan adanya yang membangun. Lalu kotoran unta menunjukkan akan adanya unta, karena keberadaan sesuatu atau akibat itu tanpa sebab adanya, maka penciptaan adalah sesuatu yang tidak masuk akal atau muhal. Nah, bentuk-bentuk iman yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua adalah iman kepada malaikat, lalu yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab, lalu yang keempat adalah iman kepada Rasulullah, dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, serta juga iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman adalah sebuah keyakinan di dalam hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasulnya, kitab-kitab Allah, dan semua rukun iman yang ada di agama Islam, yang menjadikan iman itu sebuah dasar dari segala amal dan pencarian ilmu. Nah, selanjutnya itu adalah ilmu merupakan suatu alat untuk memahami dan juga menguatkan iman. Karena dari sebuah ilmu, seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, kitab, rukun iman menjadi lebih dalam, dan juga memahami tentang syariatnya. Juga dapat membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Lalu selanjutnya adalah amal. Amal sendiri merupakan suatu hal untuk penerapan iman dan juga ilmu dalam suatu tindakan di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari. Tanpa ada duanya hal di atas, maka amal menjadi sia-sia. Maka kaitan dari ketiga hal tersebut adalah seseorang harus melakukannya dengan secara seimbang agar seseorang muslim menjadi seorang hamba yang baik dan juga bertakwa. Karena ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ataupun dilepaskan. Mulai dilanjut bagian karakteristik dan sifat orang yang beriman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada anak, istri, harta, benda, dan segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan ketulusan dan keutamaan iman. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi prioritas utama, melebihi segala bentuk kasih sayang duniawi. Yang kedua, selalu
mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Ya, ini menandakan kepatuhan dan patuh. Orang yang beriman akan senantiasa mendengar dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu dan bantahan. Yang ketiga, menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahannya. Nah, ini menunjukkan penyerahan diri dan penerimaan. Orang yang beriman akan menerima sepenuhnya ajaran dan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Yang keempat, cinta kepada Allah, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim dan tegas kepada kaum kafir. Nah, ini menunjukkan keseimbangan iman dan akhlak. Cinta kepada Allah menjadi landasan bagi kasih sayang dan kelembutan terhadap sesama muslim. Dan sikap tegas terhadap kaum kafir dalam konteks dakwah dan membela agama Islam. Yang kelima, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hatinya bergetar, imannya bertambah, dan tetap menjalankan sholat dan zakat. Nah, ini menunjukkan kepekaan spiritual dan konsistensi ibadah. Orang beriman memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran akan membangkitkan perasaan kita dengan khusyuk dan meningkatkan keimanan. Kemudian ada hal-hal yang merusak dan meniadakan iman. Yang pertama itu riya, artinya perbuatan pura-pura. Nah, menurut istilah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, riya adalah melakukan sesuatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian di masyarakat. Yang kedua, takabur, itu sombong atau besar atau membesar-besarkan. Sifat takabur itu selalu menganggap mudah dan meremehkan dalam menghadapi masalah, tetapi jika gagal mudah pula kecewa untuk menilai bahwa kegagalan itu disebabkan oleh kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga ada fasik. Orang fasik ialah orang yang berpaling dari apa yang telah diterima sebagai kewajiban atau tidak mengindahkan perintah Allah karena melalaikan untuk mengingatkannya. Oleh karena itu dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang fasik itu ialah orang yang lupa kepada Allah. Yang keempat ada nifak, artinya suatu sikap yang berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Jadi lain di bibir, lain pula di hati. Di bibir mengaku beriman, sedangkan di hati ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.